Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini kita akan membahas kembali terkait sidang di Mahkamah Konstitusi, di mana sidang ini sudah berakhir, tinggal menunggu keputusan yang akan diputuskan oleh pihak MK pada tanggal 22 April 2024. Jadi masing-masing kubu dari 01, 02, 03 sudah memberikan argumentasinya, dan mereka semua mengatakan bahwa argumentasinya kuat dan bisa mengalahkan yang lain. Tetapi memang keputusan akhir ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, ini ada argumentasi yang juga cukup menarik dari kuasa hukum Prabowo Gibran, terutama yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea. Nah, teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. Kesimpulan kami hari ini, satu, menjawab tuduhan tentang bansos. Itu kami patahkan. Bansos itu perintah undang-undang, bukan perintah Jokowi, dan sudah didukung oleh Pak Menteri. Bansos gugur, bahkan tidak ada satupun saksi mereka yang yaitu warga pemilih yang memilih gara-gara disogok bansos, tidak ada. Itu satu. Yang kedua, tentang Gibran, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 berlaku sejak diucapkan, ya, sehingga tidak perlu menunggu perubahan peraturan KPU karena berlaku otomatis sebagai hukum positif, sehingga pencalonan presiden cukup dengan salah satu syaratnya pernah jadi kepala negara. Gugur yang kedua, kepala daerah, udah tua gue ini gara-gara Robi Gerung ini, ya, Rocky Gerung. Yang ketiga, gugur lagi dalil mereka tentang Sirekap. Ya, itu yang kita jawab di kesimpulan. Sirekap kata KPU tidak dipakai sebagai dasar perhitungan final suara, jadi tidak relevan. Gara-gara itu saya ditegur sama hakim, padahal itu benar banget yang apa yang gua ngomong. Yang terakhir tentang TSM, tentang penjabat kepala daerah. Ternyata MK pun sudah pernah memutus tentang penjabat kepala daerah dan mengetahui bahwa penjabat kepala daerah itu ada, tidak pernah ditolak. Ya, jadi semuanya gugur, mereka punya tuduhan-tuduhan, ya. Terima kasih. Ya, ditambah Bang Yuri, tambah sedikit. Terima kasih Bang Fahri. Kesimpulan ini merupakan rangkaian akhir dari... Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea yang begitu optimis bahwa argumentasinya itu bisa mematahkan argumentasi dari pihak 01 maupun 03. Itu bahasa yang disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea. Tetapi teman, kalau kita melihat di lapangan, memang apa yang disampaikan oleh pihak 01 maupun 03 itu memang ada benarnya. Misalkan ada aparat, pengerahan aparat, itu memang ada. Kemudian kepala desa itu juga ada. Kemudian masalah bansos itu juga ada. Makanya ini kemarin kan mengundang dari menteri-menterinya Pak Jokowi untuk menyampaikan terkait bansos. Namun sayangnya teman, pihak 01 tidak berhak mengajukan pertanyaan kepada para menterinya Pak Jokowi. Ini amat disayangkan sebenarnya, karena kalau diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk berargumentasi, ini akan jauh lebih menarik. Nah teman, terkait hal ini juga ada mahasiswa yang mengajukan amicus curiae kepada pihak MK. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Di dalam amisi ini, yang pada intinya kami menjelaskan pertama bagaimana kronologi proses kejanggalan-kejanggalan yang kemudian bermuara kepada hasil dari Pilpres 2024 ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengulas dan menguraikan bagaimana putusan MK 90 yang tentu barangkali teman-teman juga sudah tahu banyak sekali mengundang polemik, problematik dan sebagainya. Itu kami ulas bagaimana dari segi politis dan dari segi hukumnya tentunya. Kemudian juga ada tentang keterlibatan aparat, ya, keterlibatan aparat, kemudian politisasi bansos, dan pada akhirnya kami mengajukan juga kesimpulan dan rekomendasi bagi majelis hakim yang mulia. Mungkin dari teman-teman Undip khususnya ya, itu menjelaskan soal keterlibatan aparat ya. Aparat mungkin ada tambahan? Iya, mungkin sedikit menambahkan perihal keterlibatan aparat dan juga keterlibatan presiden secara spesifik. Apa yang telah tertera di dalam amicus atau amisi ini
kemudian telah cukup menggambarkan bahwa memang secara riset yang telah kami lakukan, yang telah kami dalami, bahwa fakta-fakta ataupun problematika yang kurun waktu beberapa waktu belakang ini terjadi memang turut banyak melibatkan peran ataupun keterlibatan dari aparatur sipil negara, yang mana semestinya menurut Undang-Undang Pemilu itu telah dijelaskan bahwa aparatur sipil negara itu dilarang keras untuk memiliki keberpihakan tertentu terhadap pasangan calon tertentu dalam kontestasi pemilu. Terlebih dalam hal ini, kita juga melihat dari beberapa kasus maupun beberapa peristiwa telah jelas bahwasannya para pejabat negara ataupun aparatur sipil negara yang kemudian belum terdapat adanya garis pembeda dari bagaimana kemudian kondisi dari yang bersangkutan itu menggunakan atau tidak menggunakan fasilitas yang turut menyertai dari dia untuk kemudian diikutsertakan dalam kontestasi pemilu, khususnya dalam kampanye. Alhasil, melalui amisi ini, memang kami telah secara gamblang menitikberatkan bahwa poin-poin mengenai keterlibatan aparatur sipil negara maupun presiden secara spesifik itu merupakan poin yang harus dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti itu. Oke, mungkin saya izin bacakan saja ya, langsung di bagian poin rekomendasi. Jadi pada intinya berdasarkan uraian yang ada dalam amisi kuliah ini, kami merekomendasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusannya adalah sebagai berikut. Pertama, membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024. Kedua, memerintahkan KPU untuk mengadakan ulang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan independen, imparsial, dan berintegritas. Ketiga, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar bertindak progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif serta kemanfaatan dalam pengambilan keputusan, dan tidak hanya mengedepankan aspek keadilan formil yang sempit atau kepastian hukum semata. Dan yang keempat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memutus perkara ini berdasarkan hati nurani dan menolak segala bentuk intervensi sehingga dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, mahasiswa sudah mengajukan amicus curiae kepada pihak MK. Dan kemarin juga Megawati mengajukan amicus curiae yang sama di MK juga. Kemudian ada Pak Din Samsudin, ada Habib Rizik, kemudian ada Persatuan Rektor seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama, amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi atau sahabat pengadilan. Itu artinya bahwa masyarakat Indonesia menyoroti terkait pelaksanaan Pilpres di 2024 ini yang dipandang tidak luber, tidak jujur, tidak adil, sehingga perlu adanya keputusan MK. Karena ini sudah menjadi sengketa Pilpres di MK, dan MK diminta untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap 3 pasang calon presiden Pilpres kemarin yang berkontestasi, dengan mempertimbangkan sahabat pengadilan yang sudah disampaikan, baik dari Megawati, dari mahasiswa, dari Persatuan Rektor atau dosen, kemudian dari mahasiswa dan tokoh masyarakat lainnya yang ini menaruh perhatian kepada pelaksanaan Pilpres 2024. Jadi tanggal 22 April 2024 ini adalah hari yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Apakah Prabowo Gibran distempel, ditetapkan pemenang di Pilpres? Maka kalau itu yang terjadi, akan terulang kembali di 2029, bahwa siapapun yang menjadi calon presiden atau wakil presiden yang dekat dengan kekuasaan, dia yang akan memenangkan pertandingan. Itu sahabat New Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.